Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Allah terus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kembali dapat menikmati kemurahan Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, berkatilah kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 20 demikian. Ia atau Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, apakah respon kita ketika berada di lingkungan orang-orang yang belum percaya Kristus? Apakah hati kita tergerak untuk menyampaikan Injil Kristus, atau hati kita tergerak namun tidak tahu bagaimana harus memulainya? Ini pergumulan yang mungkin seringkali kita alami. Dari ayat tadi, Bapak Ibu, kita seringkali mempertanyakan mengapa Yesus Kristus baru menyatakan dirinya pada zaman itu dan bukan pada waktu-waktu sebelumnya. Mengapa harus menunggu ribuan tahun untuk menggenapi apa yang difirmankannya, yaitu janji mengenai kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Bapak Ibu Saudara, hal itu sesuai dengan penentuan Allah sendiri. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih Yesus sejak dari kekekalan untuk menebus dosa manusia dan melaksanakan penebusan itu pada zaman yang telah ditentukan. Dan yang kedua, mengapa Yesus baru datang sesudah ribuan tahun nubuat atau janji itu diberikan? Ialah karena kamu, yaitu kamu yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus hidup saat itu. Intinya, Kristus tidak datang ke dalam dunia demi keinginannya sendiri, melainkan demi kepentingan umat manusia yang terhilang dalam dosa. Lalu pertanyaannya tentang mengapa Yesus baru datang sesudah ribuan tahun janji itu dinyatakan, kerap kali didasari karena memikirkan nasib orang-orang yang mati sebelum Yesus datang. Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Hal itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Tetapi jika kita termasuk orang-orang yang memikirkan nasib dari mereka yang mati sebelum Yesus datang, maka seharusnya kita menjadi orang yang paling rajin memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosa secara pribadi. Bukankah mereka ada di sekitar kita? Bukankah kita kerap kali berjumpa dengan mereka di tempat persemayaman jenazah, dan di sana kita mendapati orang-orang yang mati tanpa mengenal dan percaya Tuhan Yesus Kristus? Bahkan bisa jadi orang itu adalah orang tua, saudara, kerabat, teman, tetangga, dan atau asisten rumah tangga yang tinggal bersama dengan kita adalah termasuk orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Jadi keprihatinan yang sama seharusnya ada di dalam diri kita bagi mereka yang belum diselamatkan, yang hidup di sekitar kita dan kita sering jumpai. Mari kita membuka hati dan pikiran kita terhadap amanat agung Tuhan Yesus. Kita tidak hanya fokus pada pekerjaan dan usaha kita, tetapi bagaimana melalui pekerjaan kita bisa menjadi berkat dengan memberitakan penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita menyadari tidak kebetulan Tuhan menempatkan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tuhan ingin kita menyatakan kasih Allah pada mereka tentang berita Injil Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kami kembali diingatkan ada orang-orang yang di sekitar kami yang belum percaya kepada Engkau. Berikan keberanian bagi kami untuk menyampaikan Injil Kristus itu, sehingga sukacita mereka dapat menerimanya. Keselamatan mereka dapat menerima daripada Engkau sendiri. Kami mau memulai hari ini, kami berserah hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.